Prabowo merangkul oposisi, geng Jokowi panas dingin hingga mendidih. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai oposisi, bukanlah peristiwa biasa. Ia bukan jamuan santai, bukan pula basa-basi politik pasca pemilu. Pertemuan selama hampir 5 jam di kediaman Prabowo, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026, adalah sebuah sinyal politik dan bagi sebagian kalangan, sinyal bahaya. Nama-nama yang hadir bukan figur sembarangan, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Said Didu, Siti Zuro, dan sejumlah tokoh lain yang selama ini dikenal vokal mengkritik rezim Jokowi. Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari konsolidasi 50 tokoh oposisi di kediaman Said Didu beberapa hari sebelumnya. Artinya jelas, ini bukan pertemuan spontan, melainkan rangkaian langkah yang terencana. Isu yang beredar bahkan lebih provokatif, Prabowo disebut siap mendeklarasikan perang melawan 9 naga. Bagi oligarki dan jaringan kekuasaan lama, ini bukan sekadar retorika, ini alarm keras yang membuat suhu politik mendadak naik dari panas ke mendidih. Prabowo di hadapan para tokoh tersebut, dikabarkan menyatakan tidak akan ada negosiasi dengan perampok sumber daya alam. Pernyataan itu terdengar heroik, bahkan revolusioner. Namun justru disitulah letak pertaruhannya. Sebab sejarah Republik ini dipenuhi pidato berapi-api yang berakhir sebagai arsip kosong. Apakah ini titik balik penegakan hukum, atau hanya panggung uji nyali yang akan berhenti sebagai narasi populis? Salah satu kesepakatan paling keras dalam diskusi tersebut adalah reformasi Polri harga mati. Tidak setengah-setengah, tidak kosmetik, dan tidak kompromal. Pernyataan ini dengan sendirinya menyentuh saraf kekuasaan yang paling sensitif. Sebab Polri selama 1 dekade terakhir, bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan juga instrumen politik yang sangat menentukan. Poin berikutnya bahkan lebih menusuk kondisi KPK yang ompong akibat revisi Undang-Undang KPK 2019. Abraham Samad secara terbuka mengingatkan bahwa kehancuran KPK bukan mitos, melainkan hasil rekayasa hukum yang sistematis. Independensi dilucuti, rekrutmen dipolitisasi, dan lembaga anti korupsi dijinakkan agar tak lagi menggigit para pemangsa uang negara. Desakan agar KPK dikembalikan ke posisi semula, independen dan bebas dari kendali eksekutif, adalah tuntutan yang secara langsung berhadapan dengan warisan paling kontroversial era Jokowi. Jika Prabowo benar-benar mengabulkannya, maka ia bukan hanya mereformasi lembaga, tetapi membongkar fondasi kekuasaan lama. Isu lain yang dibahas, seperti kemungkinan keluar dari Board of Peace yang dinilai merugikan Gaza dan Palestina, memang penting secara geopolitik. Namun inti pertemuan ini tetap satu, penyelamatan sumber daya alam dari perampokan terstruktur yang selama ini dibiarkan, bahkan difasilitasi negara. Pertanyaannya kini menjadi sangat telanjang, beranikah Prabowo memulihkan marwah KPK yang telah dilumpuhkan oleh undang-undang? Mampukah janji memburu 9 naga diwujudkan dalam tindakan hukum, bukan sekadar slogan? Atau justru kekuasaan yang akan kembali dijinakkan oleh oligarki yang jauh lebih berpengalaman? Yang membuat situasi semakin menarik adalah reaksi kubu pendukung Jokowi, atau yang dijuluki Termul. Reaksi mereka nyaris refleks, defensif, reaktif, dan emosional. Seolah-olah Prabowo melakukan dosa besar hanya karena berani bertemu oposisi. Seakan-akan negara ini milik satu kelompok, dan dialog dengan pihak di luar lingkaran lama adalah pelanggaran etika kekuasaan. Sikap ini bukan hanya kerdil, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi. Mereka ingin menegaskan bahwa selama ini, oposisi tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari Republik, melainkan gangguan yang harus dibungkam. Jika benar perampokan SDA, pelemahan KPK, dan penguatan aparat terjadi paling brutal pada era Jokowi, maka pertanyaan terakhir tak bisa dihindari, beranikah Prabowo melawan geng Jokowi? Atau akankah sejarah kembali mencatat satu episode lain di mana presiden baru datang dengan janji besar, lalu pulang membawa kompromi? Jawaban itu tidak akan ditentukan oleh pidato, pertemuan, atau foto bersama tokoh oposisi.
Ia hanya akan dijawab oleh satu hal, siapa yang benar-benar ditangkap, siapa yang benar-benar diadili, dan siapa yang akhirnya tetap kebal hukum. Disitulah Prabowo akan dihakimi, bukan oleh oposisi, bukan oleh pendukung Jokowi, melainkan oleh sejarah.